Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Kamang TV. Pagi ini kontributor Kamang TV akan meliput kegiatan dari warga Kota Tangah Sepakat, Kotas Kota Padang, yaitu wirid bulanan yang berlangsung di Masjid Ar-Raudah Ulak Karang. Para warga sudah mulai berdatangan. Ini sebagian dari jemaah ibu-ibu sudah mulai berdatangan. Maka kini terlambat dah begini ya. Biasa nak keluar dari. Baik, di sana Kamang TV kita coba wawancara dikit dengan salah seorang pengurus Kotas, Ibu Erlina. Selamat pagi Ibu Erlina. Selamat pagi Pak Mer. Gimana kabar Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, mau cerita-cerita nih Bu. Kotas Ibu ya, Kota Tangah Sepakat. Ya, Kota Tangah Sepakat. Ini wiridnya setiap bulan nih Bu? Ya, setiap bulan insyaallah. Insyaallah ya. Setiap minggu kedua. Setiap minggu kedua. Betul. Pesertanya bagaimana Bu? Pesertanya ya berasal dari orang kota Sepadang. Ya. Sesuai dengan waktu beliau masing-masing. Ada ramai sekali. Ya. Dan memang seperti ini kebanyakan memang sekitar 30 orang lah. 30 orang. Setiap wirid ya. Tapi rutin tiap bulan Bu? Rutin tiap bulan. Walau yang tidaknya kemarin waktu Covid lah. Covid ya. Nah, waktu Covid memang Covid lah. Oke, terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama. Selamat Pak. untuk kota semuanya ya. Ya, selamat. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Atas Bapak Nanas K. Sulaiman, selanjutnya Bapak Ketua Atas Bapak Kusnadi, Bapak Masahar selaku bendahara, dan juga yang istimewa juga yang saya hormati Bapak Media Putra. Beliau sebenarnya juga ketua IKKS, Ikatan Keluarga Kamang Sayo. Pada kesempatan ini beliau hadir untuk meliput yang kegiatan Majelis Tingkat Kotas dan akan nanti diupload atau tayang di Kamang TV. Kebetulan kita di Telatan Kamang sudah ada punya TV online namanya Kamang TV. Karena kawan-kawan atau warga di Kamang yang menginisiasi pendirian Kamang TV. Kita cukup bangga juga sebagai warga Telatan Kamang ya. Dulu kita kecamatannya sama Telatan Kamang. Selanjutnya Bapak Ibu yang Pak. Warga Kota Tangah Sepakat, Kotas yang berbahagia. Pada kesempatan ini pertama sekali puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga selanjutnya salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada kesempatan ini ada beberapa warga kita yang tidak berkesempatan hadir karena tadi malam ada hujan lebat sehingga ada yang kebanjiran dan lain-lain. Malah ada 3 orang yang tidak ditemukan hanya. Nah, ini tentu menjadi iktibar juga bagi kita yang untuk lebih hati-hati ke depan warga yang tinggal di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إله ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا. صدق Allahul Azim. Terima kasih Kakanda Harina telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Selanjutnya marilah kita minta tausiah atau majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Mamang Lubis. Pada kesempatan ini kita kemarin minta judul kepada beliau adalah keharmonisan hubungan suami istri dan keluarga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Pertama sekali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini menjelang siang ini, alhamdulillah kita telah dapat hadir berkumpul di Masjid Raudah dalam rangka
ada istilah sekarang ini kajian ya. Kalau cara dulu kan mengaji, memilih, mau ulang kaji. Sekarang kajian malah oleh Pak Ketua dikhususkan tentang mengulang sedikit pembicaraan soal keharmonisan rumah tangga. Memang ini bagian ibadah. Alhamdulillah kita cukup banyak hadir dalam rangka ibadah tentunya. Jadi mudah-mudahan dijadikan kegiatan kita ini sebagai amaliyah dan tambahan ibadah. Selanjutnya salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada segenap keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, anak cucu beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti perjuangan beliau dengan benar dan dengan ikhlas sampai kelak akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Haji Insir Manas Kak Sulaiman, saya tidak melihat makin tua. Allah memberikan kesehatan. Kalau acok kami masuk di Musaji Nur Sakinah, orang Karang Timur, membawa apa namanya, sampai seatnya, ya. Tapi itu barangkali akal-akalan supaya orang menyebut sudah tua ya. Yang saya hormati juga Pak Yan, tidak asing lagi, Pak Sofyan, yang bergerak banyak usaha-usaha beliau yang bermanfaat buat manusia. Saya hormati Pak Wis, Pak Ketua kita, dan segenap pengurus serta pemuka dan tokoh-tokoh yang hadir, bahkan Ketua Persatuan Binatang Tamang juga. Tamang Sayu. Malah jadi wartawan ya. Di wartawan top ya, di TV Binatang Tamang. Bapak ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, memang ibu-ibu ini paling paling suka mengaji itu, karena tahu kalau kajian ini ibadah. Mengaji itu ibadah. Ata'allamu bis-sa'ati abdul minas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Mengulang kaji walaupun sejenak, sesaat. Bahasa lamanya sejenak ya. Sebentar. Kalau dihampa bis-sa'ati satu masa yang singkat. Kalau Malaysia menyebut saat itu sedetik. Kalau orang Arab menyebut saat jadi kurang 1 jam per saat. Halnya dengan sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh. Kalau di Makkah Madinah sholat fajar itu kan subuh itu. Jadi sunat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih bagus daripada dunia dan segala sini. Apa ini makna 2 hadis Nabi kita ini? Perlunya kita cepat bangun untuk menyembah Allah, untuk mendapatkan rezeki hari itu. Sebelum waktu fardu subuh masuk, kita sudah sholat qobliyah subuh. Maka kita ini mengadakan kajian-kajian tiap bulan apa? Bulan. Kajian diri pada mereka. Itu saya setuju dengan Ibu Kuliah tadi. Syarat-syarat tilawahnya sudah terpenuhi Bu. Ayat 21 surat Ar-Rum atau surat ke-30 dijelaskan oleh Allah yang memelihara sakinah di rumah. Apa itu sakinah? Tenangnya hati, mawaddah, kasih sayang yang didukung materi dan kesehatan. Kemudian rahmah,
kasih sayang yang diberkahi oleh Allah. Dapat nanti goko selain jaminan surga di dunia pun awak dapat surga. Ini tadi dasar. Berdasarkan ini kita baca nanti selanjutnya bahwa Nabi dalam hadis sahih menyebutkan ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atu sholih. Dunia ini sebenarnya ya tempat bersenang-senang yang indah, yang hebat-hebat ada di dunia ini. Tapi yang paling hebat dari segalanya yang di dunia yang paling menyenangkan itu wanita yang soleh. Mendapatkan 3 poin di surat Rum ayat 21 ini adalah wanita soleh yang paling baik. Tapi peran bapak yang soleh sangat menentukan. Sebab banyak pula bapak karena merasakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan ada firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Merasa dia pemimpin bak katanya, itu ndak laki-laki soleh itu laki-laki yang tak berpengetahuan Islam. Kalau laki-laki soleh itu harus yang berpengetahuan Islam. Apa itu? Diberi ia jabatan pemimpin, tidak di rumah tangga saja, boleh di masyarakat juga, tapi karena ada kelebihan yang diberikan, bima faddalallahu alaihi, Allah melebihkan cara berpikir, cara bertindak, kemudian kewajiban buat mereka besar, membuat rumah. Tidak ada suruh untuk sebuah rumah tangga istri yang mendirikan rumah, tidak ada itu. Bahwa istri mempunyai sesuatu kelebihan pula di segi materi, ia dirikan rumah tangga, rumah untuk rumah tangga, boleh saja, tapi tidak kewajiban. Kewajiban si suami mencari yang perlu dimakan. Makanan yang dimaksud itu makan, minum, dan kesejahteraan keluarga untuk meningkatkan gizi dan kepintaran, kecerdasan keluarga. Kewajiban suami, tidak ada kewajiban istri. 3, bagi suami yang soleh sebenarnya dialah yang bertanggung jawab memberikan pendidikan anaknya. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim wal yattaqunna. Lemah pendidikannya, lemah keterampilan untuk mendapatkan kesejahteraannya, lemah kesehatannya, itu tidak bisa kamu mengelak. Kamu diminta pertanggungjawaban soal ini. Ibunya dalam istilah istri ya, ibunya di rumah, ibunya maknya, yang melahirkannya, yang mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkannya, mendoakannya selalu. Tidak peduli anaknya itu sudah pernah jadi ini, jadi itu, tidak peduli. Yang penting dia merasa anak, dia selalu doakan. Kalau bisa, kalau dia punya sesuatu, dia selalu berikan untuk anaknya itu. Padahal anaknya itu sudah berhasil dalam banyak hal, ketimbang ketika dia bersama suaminya, ayah dari anaknya itu masih luar biasa. Ibunya. Yang ketiga, anak perempuannya. Yang keempat, saudari perempuan. Itu betul. Tapi itulah tidak menjadi apa lagi. Contoh, nanti rayo mungkin mohon maaf, kok kajian ya? Nanti boleh kajian bukan pakai tanya jawab. Ya, soalnya mau kesimpulan tuh. Karena Yonyo kirilah ibunya dan mertuanya salaikan sarung dan kena sajadah. Indah memadai kalau hanya itu. Maka filsafat mudi itu filsafat Islam sebenarnya. Tidak perlu lama. Dan kalau memang enggak, ibu awak dikirim mertua juga ya, dikirim
mungkin kain sarung buat mungkin. Kita yang pakai yang sifat kadang yang dia lo ke anaknya dan lain dan agak kurang dibandingkan ke kesejahteraan dari anaknya nama dia buat. Wah dia bayi buatnya rasuk di adilan. Dia tak pakai. Ini kok kalau disidungkan harap mungkin apa orang ini ke ibu ditarik. Dan karena perlombaan di tarawih tidak sah jadi tarawih, yo. Kalau aku sidungkan satu kan 800 kan? Sidungkan 2 600. Apa sakit ya? Ya, awak kan guru majelis taklim juga kan? Untuk pencarian halus dari potongan mungkinannya kuat, ada niat supaya nampak diurang ini, yang dia lo sabdi muka, habis bila tarawih. Tidak itu tidak terjadi bagi ibu-ibu di kota. Ya, kalau tangan sepakat penda, kau menimbul awak ibu ya, uraian lah, walaupun singkat. Mohon maaf bagi pengurus-pengurus atau jodoh tidak sesuai jo harapan kajian awak, dan kalau harapan harmonisasi rumah tangga itu langkok dalilnya, awak tadi hanya dalil beberapa kait ya ayat maupun hadis, tadi disimpulkan. Kalau ada keikhlasan berumah tangga dari dulu sampai awak pakai kehidupan berumah tangga telah puluhan tahun sebagai awak, setidaknya belasan tahun ya, atau mungkin beberapa tahun, kita tidak menunjuk beberapa orang sudah ada 50 barangkali, sudah ada 9 tahun Ambo sendiri sampai 8 jo tahun gini. Semua anak dan tua sampai 26. Perkawinan lah sampai 8. Jadi rasa-rasanya ya, keikhlasan itu yang dasar yang mendapat Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali. Ikhlaskan bahwa istri itu pilihan Allah. Ikhlaskan di hati, itulah istri kita sampai kiamat datang. Baik kiamat diri, baik itu tamwibana kiamat kubro. Jangan pernah ada menyasar dalam hatinya saja apa ibu ya. Ada ibu atau ada apa dalam hatinya kecian menyasar boleh gunakan dipertemukan lain di pertemuan orang lain, tapi waktu itu tidak bisa memainkan. Orang ini sudah keluar daripada akidah Islamnya. Kenapa istilah keluar? Karena dia menantang kudrat Allah Subhanahu. Bahwa ada tindakan, ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan, biasa. Terima ini. Ini terima itulah ikhlas, dan istilah lainnya ridho. Saat ikhlas itu mirip dengan ridho. Ridho, rela, menerima, bahasa lainnya qanaah. Menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau lebih umur sekian awak alun dia ikhlas layak menantang kudrat irodat Allah. Ia menumpang kapal yang rusak sepanjang masa. Ia menumpang kapal walaupun tidak bocor, tapi tidak mampu meniti gelombang yang banyak model berbeda gelombang laut itu. 10 menit berikutnya kita akan tanya jawab. Berapa jam ada? Sesudah itu mungkin ada tentu nasihat-nasihat dari orang-orang tua kita, para nasihat kita. Silakan Bapak Ibu, saya senang apabila mampu nanti menjawab pertanyaan itu. Ya, Sayyidi ya Rasulullah.